Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang medok. Kurang medok nih. Ya, bapak-bapak biasanya senang yang medok-medok. Giliran jawab salam aja. Mau nggak mau. Abu Khalun Nas Mayyad Khalu bis salam. Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit itu adalah orang yang paling pelit mengucapkan salam. Sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam saya yang sakit diangkat penyakitnya, Amin. yang sedang usaha dilancarkan rezekinya, Amin. yang punya hutang dilunaskan hutangnya, yang paling gede aminnya, paling gede utangnya kayaknya. Makanya Pak jangan ketipu, pelan-pelan kalau punya hutang pelan. Yeah. Abu Khalun Nas Mayyad Khalu bis salam. Orang yang paling bakhil adalah orang yang paling pelit mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الآية. فقال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه إن الله سبحانه وتعالى زين السماء بالكواكب وزين الملائكة بجبريل وزين الجنة بالحور والقصور وزين الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وزين الأيام بيوم الجمعة وزين الليالي بليلة القدر وزين الكتب بالقرآن وزين القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم أما بعد Hadratul Mukarram, ya, kiai kita, guru kita bersama Al-Ustaz Mihdar Fatani SPDI beserta keluarga. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan istiqamah dalam berdakwah. Mudah-mudahan senantiasa ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sehingga kita sama-sama masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau selaku pimpinan Majelis Ta'lim Sirrul Qori wa Da'wah. Oh, subhanallah. Sirrul Qori wa Da'wah. Qori dan dakwah. Sebetulnya nggak usah ngundang-undang yang lain. Beliau sih orang semua di sini. BS. Gak bisa Pak Kiai. Iya, curang ya. Iya, subhanallah ya, luar biasa. Mudah-mudahan keilmuan beliau bisa diturunkan ke kita. Amin, amin, amin. Dan juga kita bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur marilah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Insya Allah penuh dengan kemuliaan. Amin. Dan dihadiri oleh orang-orang yang mulia di sini. Amin ya Allah. Jadi insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kehadirat baginda kita habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau pada hari ini kita bisa menikmati nuansa yang sangat indah, yang sangat damai, sejuk, apalagi diiringi dengan rintik-rintik hujan, apalagi dihiasi dengan petir yang tadi alhamdulillah
alhamdulillah mendengar. Begitu menghibur kita, yuk disambut dengan gegap gempita oleh Allah. Ya, mudah-mudahan hujan yang turun pada malam ini menjadikan barakah Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kita dari rumah ke sini dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin mustami'un al-kiram rahimakumullah. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita malam hari ini ngobrol. Nanti ngaji masa pakai mihdar. Ngobrol aja, santai. Ngopi. Iya, ngopi. Ngobrol perkara iman sambil selawat. Hari ini kita memperingati apa? Isra Mi'raj, berikut ihtifalan juga menyambut bulan suci Ramadan. Subhanallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab kemarin, wa Sya'ban, dan hari ini bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Subhanallah, itu doa yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke bulan suci Ramadan besok, dan bisa sampai ke bulan suci yang tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Fi Rajab, di bulan Rajab. Kemarin kita sudah melewati bulan Rajab. Puasa enggak Bu kemarin? Puasa enggak Pak? Alhamdulillah. Ya. Puasa, yang puasa mah, yang enggak mah enggak. Iya. Disunahkan, dianjurkan kita berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Enggak bisa 10 hari, 7 hari. Enggak bisa 7 hari, 5 hari. Enggak bisa 5 hari, 3 hari. Tidak bisa 3 hari, sehari. Enggak bisa sehari, bangetan. Sehari. 1 hari minimal. Dan dianjurkan pada tanggal 10 Rajabnya, pada tanggal 10-nya. Kenapa? Karena tanggal 10 itu adalah ditiupkan nur Rasulullah Muhammad SAW kepada perut ibundanya, Ibunda Aminah. Jadi tanggal 10 Rajab itu ditiupkan nurnya Rasulullah di perut Ibunda Aminah. Dianjurkan puasa. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab, nanti di akhirat itu ada yang namanya sungai Rajab. Sungai Rajab di mana putihnya lebih putih daripada susu dan manisnya lebih manis daripada madu. Subhanallah. Mau puasanya? Enggak mau. Ya maunya doang, begitu gitu. Iya, gitu. Puasanya enggak. Itulah manusia. Kemudian wa Sya'ban, hari Sya'ban, Ramadan. Subhanallah, ya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa senang, bunga, bahagia bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallah jasadahu, maka akan diharamkan jasad kita, badan kita, ya, menyentuh api neraka. Senangnya doang. Belum puasanya, belum tarawehnya, belum tadarusnya, belum sedekahnya, tahajudnya, diborong semua sama bapak sama ibu semua di situ. Subhanallah. Itu Ramadan. Kita kembali bulan Rajab karena Isra Mi'raj. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi. Pak, Bu, kalau ada ayat
yang diawali dengan subhana. Subhana itu kalimat tasbih. Kalimat tasbih. Apabila suatu ayat diawali dengan kalimat tasbih, berarti peristiwa tersebut sesuatu yang sangat luar biasa. Terjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan pasti terjadi kejadian. Subhanallah asro itu memperjalan Allah, memperjalankan beliau. Kenapa bukan saro, bukan berjalan? Artinya apa? Artinya Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj itu bukan keinginan sendiri, tetapi keinginan Allah. Asra, Maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan beliau, ya hambanya, lailan pada malam itu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjidil aqsa ke langit pertama. Bertemu siapa? Naik langit pertama, bertemu Nabi Adam. Naik langit yang kedua, bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit yang ketiga, bertemu Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit yang keempat, bertemu Nabi Idris. Naik lagi ke langit yang kelima, bertemu Nabi Harun. Naik lagi ke langit yang keenam, bertemu Nabi Musa. Bertemu Nabi Musa nangis. Nabi Musa nangis. Kenapa Nabi Musa nangis? Ya Allah, ini yang namanya Muhammad ternyata. Oh, ini Muhammad, orangnya lebih muda dari saya, umurnya tidak lebih panjang dari saya, tetapi umatnya lebih banyak dari saya. Nabi Musa nangis. Kenapa? Karena Nabi Musa dulu pernah protes sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan aku nabi yang terakhir. Kata Nabi Musa. Kata Allah, nggak bisa Musa, sudah ada ismuhu Ahmad, namanya Nabi Muhammad. Jadikan nabi yang terakhir. Nabi Musa pengen jadi nabi yang terakhir, tidak bisa, kata Allah. Kenapa? Karena sudah namanya Muhammad. Nabi Isa juga sama. Nabi bisa protes juga. Ya Allah, ya Rabb, jadikan aku nabi yang terakhir. Tidak bisa, sudah ada ismuhu Ahmad, namanya Muhammad. Tetapi Nabi Isa dikabulkan, yaitu dengan dijadikannya beliau menjadi umatnya Nabi Muhammad, sehingga masih hidup sampai sekarang. Gitu. Kemudian naik lagi langit yang ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim, terus sampai Sidratul Muntaha. Subhanallah, luar biasa. Itulah peristiwa terjadinya Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian ada apa? Kenapa ada Isra Mi'raj? Rasulullah SAW sebelum terjadi melaksanakan Isra wal Mi'raj itu, karena sebelumnya mengalami yang namanya Amul Huzn. Amul Huzn, apa itu? Tahun-tahun kesedihan. Nabi sedih, Nabi juga manusia sedih. Kenapa? Yang pertama, beliau ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, wafat istri beliau. Sedih. Istrinya meninggal. Sedih nggak Pak? Pak, istri meninggal nih, sedih nggak? Sedih nggak? Ya benar. Sedih, tapi senyum sedih. Wah, besok lagi udah yang lain. Sedih. Rasul sedih dengan istri beliau. Kenapa? Beliau Siti Khadijah orang yang sangat terkecimpung dalam dakwah Islam, sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam waktu itu. Sedih beliau. Disusul lagi tidak lama dengan setelah kematian beliau, disusul dengan paman beliau siapa? Abu Thalib. Wafat Abu Thalib, paman beliau, orang yang melindungi Rasul dari kaum Quraisy ketika akan dibunuh, ketika akan diusir. Paman beliau Abu Thalib wafat, meninggal. Sedih, tahun-tahun kesedihan. Akhirnya Rasulullah mengalami tahun kesedihan. Maka ketika itu Rasul diangkat untuk melakukan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kemudian yang kedua, ada peristiwa yang kedua, riwayat yang kedua, karena terjadinya perdebatan antara langit dan bumi. Kata langit, hei bumi, kamu punya apa? Saya punya surga, neraka ada di saya, malaikat ada di saya. Kamu punya apa? Hei langit, jangan takabur. Saya punya lautan,
saya punya gunung-gunung, ya, yang indah yang luar biasa. Ka'bah ada di saya. Kamu punya apa lagi? Hei bumi, aku punya malaikat. Malaikat ada padaku. Arsy ada padaku. Engkau punya apa? Aku punya gunung, punya lautan, punya hutan dan sebagainya. Ka'bah ada padaku, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kamu punya apa? Ada satu yang tidak punya apa? Aku punya Allah. Tuhannya alam semesta ada padaku. Bumi agak sedih. Tapi ada satu lagi makhluk yang tidak kau punya wahai langit. Apa? Yaitu makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, di situ kalah debat langit dengan bumi. Ternyata Nabi Muhammad lah makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala sealam semesta ini. Di situ langit sedih, ya Allah ya Rabb, aku ingin diinjakkan kakinya oleh makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling kau cintai. Datangkan Muhammad dari bumi kepadaku. Datangkan Muhammad dari bumi ke langit. Maka peristiwa itulah yang menjadikan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka terjadi dari Isra wal Mi'raj. Nah, sampai sekarang kita hari ini. Nah, Isra wal Mi'raj apa oleh-olehnya? Apa oleh-olehnya? Sol. Berapa waktu? 5 waktu, 17 rakaat yang awalnya 50. Udah tahu semua. Ya, awalnya 50. Ya, kita cuma 5 waktu. Nah, makanya 5 waktu pun kita berat sekali. Apalagi dengan khusyuk tidak bisa. Apalagi rukunnya kadang lupa, syarat sahnya kan. Makanya belajar sama kayak Miftah. Belajar. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap orang yang bi ghairi ilm, tidak punya ilmu, ya, a'maluhu mardud, maka pekerjaannya itu mardud, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Salat ulang tung assalamualaikum gitu, nol pahalanya. Ya. Ada kisah dulu. Ada 4 orang preman sedang mabuk. Ya, sedang mabuk tapi setengah sadar. Dia mendengar tausiah ulama, seorang kiai waktu itu, bahwa dia mengatakan kiamat sudah dekat, tsunami sudah terjadi, gempa bumi sudah terjadi, besok hari Jumat, barang siapa yang tidak taubat maka besok akan masuk neraka. Takut tuh si preman itu masuk, mendengar ceramah sang kiai gitu. Akhirnya 4 orang kiai itu, ayo daripada kita di sini mabuk terus, besok sudah hari kiamat kata Pak Kiai tadi itu, ayo kita taubat. Akhirnya dia sholat, berangkat ke masjid. Ketua, kata Ustadz dulu waktu kecil saya pernah dengar, sebelum sholat kita harus wudhu dulu. Gimana wudhu? Seingat saya muka dulu. Oh enggak, tangan dulu. Enggak, yang seingat saya kasih lagi kaki dulu. Kata ketua, udahlah kelamaan, udah langsung aja sikat kaki, langsung beres sudah, langsung kaki wudhu semua tuh berempat. Udah wudhu, udah selesai, udah silakan ketua ke depan. Tunggu sholat. Akhirnya ketua ke dalam sholat. Siapa imam? Ketua dong, seperti biasa. Akhirnya ketua imam. Gimana nih sholatnya? Sholat biasa. Sholat apa nih? Isya. Kita belum sholat isya. Usalli fardhu isya'i arba'ah. Allah Akbar. Benar sholatnya. Cuma dia nggak tahu rukun nama sahnya sholat. Ngapain ya? Kebetulan tuh sholat ke jendela. Ada cewek emang. Cewek. Montok banget gitu. Ngomong. Kedengeran sama makmum sebelah. Sholat sih ngomong. Kata makmumnya, kata tuanya. Batal nggak tuh? Batal nggak? Imamnya batal nggak? Makmumnya tuh batal nggak? Kata yang sebelahnya, lu juga sama. Batal nggak? Batal juga. Tinggal satu. Kalau gitu gua doang dong yang nggak ngomong. Batal semua akhirnya. Gara-gara ngomong. Itu akibat orang beramal tanpa ilmu. Makanya harus belajar. Ta'zimul ilmi, ta'zimul muallim wa ahlihi. Memuliakan ilmu adalah
memuliakan muallim, pengajarnya, gurunya, wa ahlihi, dan keluarganya. Belajar. Kiai banyak di sini, tanyakan banyak. Belajar ngaji. Ya, belajar ngaji. Yo, coba kata mau jadi tes. Coba cek ngaji. Yo, langsung kecil-kecil. Ngaji cek. Eja dulu. Coba ngeja coba. Ba fathah ba kasrobi, ba domabu, ta fathata, babi buta. Babi buta. Coba siapa? Ada yang nata coba, ada yang nata coba. Hai nggak ada yang bayar. Ulangi bisa mah non. Kaf fathaka, kaf kasroki, kaf domaku, lam fathala, kaki kula, ting, kaki kula. Ini udah bener. Cak anak lah, mau bisa tuh, mau bisa. Coba saya ngadenge cak anak mah ya. Mim fathama, ta fathata, sin kasrosi, ya fathaya, mata sia. Cak anak suwe, mata sia. Bisa ngeja. Ngeja heula. Terus ngeja karka juga itu nah. Ya, eta. Jadi belajar. Ya. Terus anu kedua, ya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Ini luar biasa. Kudu nama urang kita semua melaksanakan Isra wal Mi'raj, setiap individu, setiap orang merayakan. Bukan cuma seperti ini sama-sama, tapi per orang harusnya membuat acara yang namanya Isra wal Mi'raj secara pribadi. Jadi ketika kita akan melakukan itu bukan berarti ini mah acaranya Kemitan. Bukan. Acaranya bareng-bareng nih. Saya ingin ikut Isra Mi'raj. Tuh. Bukan ayo acara sebenarnya sudah bukan, tapi kita ikut Isra Mi'raj. Harusnya tiap rumah bikin acara Isra. Tapi kalau per orang bikin acara butuh biaya besar. Ya kan, butuh besar, makanya kita sama-sama dikoordinir sama beliau, sang kiai, Saminda di sini. Nah, maka terjadilah puluhan juta kan biayanya kan, jutaan, puluhan juta bahkan. Terjadilah pelaksanaan Isra Mi'raj. Ya Bu, seneng nggak nih terlaksana acara? Seneng nggak? Seneng nggak? Ngasih berapa kemarin? Ngasih berapa kemarin kalau seneng? Ya kan? Ini kita harus berlomba-lomba. Kenapa? Hari ini kita memancing pahala. Mancing pahala. Kita kalau mancing butuh umpan nggak? Butuh. Kailnya doang nggak ada umpannya, dapat nggak? Nggak dapat. Minimal kasih cacing. Kalau dapat cacing ya dapatlah petik-petik mah. Ya lumayan. Kalau pengen gede lagi hasilnya ganti kodok. Kalau ganti kodok gedean tuh umpannya. Dapatlah gabus mah. Lele bisa. Kan? Kalau pengen dapat lagi ganti lagi umpannya lebih besar lagi. Maka akan dapat hasil yang lebih besar lagi. Hari ini kita menanam, nanti di akhirat menuai. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan yang menuai. Orang yang nanam punya padi, pasti dia yang panen. Kalau nggak punya nanam, siapa? Apa yang nepin? Tidak akan panen. Panen nggak? Kalau nggak punya padi, nggak punya. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia yang menuai. Nggak nanam, nggak menuai. Jadi kalau yang menanam, dia akan menuai. Hari ini kita menanam, nanti di akhirat. Justru ketika ada acara begini itu berlomba-lomba, jangan harus dipaksa. Nah, itu. Kemudian sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, tadi barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasanya menyentuh neraka. Senang nggak Ramadan? Senang, alhamdulillah senang. Jangan sampai puasa lagi, lapar, nggak makan, nggak minum, terawih 20 rakaat, masyaallah ya. Tapi ingat nih, anak-anak, kalau terawih pesen jangan di depan anak-anak mah. Kenapa? Bercanda, ngeganggu jamaah yang lain. Sebab ada di saya dulu Pak, Bu. Ada si Udin sama si PI. Udin sama si PI. Hai Udin. Udin kalau habis buka puasa itu bawa rambutan 2 biji. Rambutan 2 biji. PI mau rambutan enggak? Mana? Nih, saya ada 2. Satu dong, satu. Jangan, satu aja dulu kita berdua. Dikupas sama si Udin. Satu. Surang 1. Rambutannya paraka. Ih, manis ya. Enak. Satu lagi mana? Itu aja bisa terawih biar seger. Oh iya bener-bener. Ente cerdas katanya. Udah kantongin 1, dikantongin 1. Dimakan yang satu sebelah sama dia. Oh, karena CS kental dari kecil. Wah, sholat akhirnya ketemu sholat.
sholat di depan, anak kecil sholat di depan. Waduh, sholat tarawih, atain mustaqbil kalau makmum melihatkan Allahu Akbar, sholat dengan imam dengan jamaah yang lain. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada surah selesai ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Sujud. Pas sujud mati lampu. Sujud mati lampu. Gelap. Rambutan gelundung. Rambutannya ke depan imam. Rambutannya kata si Udin, "Pai, rambutan gelundung ke depan." Iya tuh, ambil. Ntar kita nggak bisa pakai lampu, kita bisa terawih. Gelap. Udah kerayangin aja. Lu aja. Aja. Udah gelap ini. Ya udah. Akhirnya sama si Udin tangannya ke depan. Tangannya ke depan. Dapat dipegang. Wah, ini rambutannya. Kebetulan si imam gak pakai celana. Dipegang rambutannya. Nah ini kok empuk amat. Itu bukan. Karena dia gak yakin, dipencet tuh rambutan. Wah, teriak ke imam. Kurang ajar katanya. Kabur si Pak sama si Udin. Wah, kirain rambutan saya, padahal rambutan imam itu mah. Kabur. Akhirnya sholatnya batal tuh gara-gara ada kecil taruh di depan. Belakang aja makanya tuh, gara-gara kecil taraweh batal semua. Itu ya. Jadi awas dak ya. Taraweh nadi diburi baik, kecuali nunggu sebalik mengerti. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, bulan suci Ramadan. Al-jannatu ya arba'atun nafarat mushtaqatin ala arba'atun nafarat. Surga merindukan terhadap empat orang. Al-jannatu mushtaqatun ala arba'atin nafar. Merindukan 4 orang. Siapa itu? Pertama adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Itu surga merindukan. Mang Rohim sini, Mang Rohim. Ya. Mang Ayub kadieu. Tuh baca Quran. Talil Quran. Yang kedua, mu'amil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Tuh, kalau ada yang lapar kasih makan. Iya, buka dulu Pak, jangan berpuasa ya. Maksudnya pas bukanya kasih. Iya. Jangan sampai tetangga kita muntah karena kelaparan, kita muntah karena kekenyangan. Oh, awas, kita muntah karena kekenyangan, tetangga muntah karena kelaparan, jangan sampai seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Itu. Jadi boleh tetangganya. Jadi mut'amil ji'an. Kemudian yang ketiga apa? Hafizul lisan. Orang yang menjaga lidahnya, lisannya. Jangan sama tetangga cemberut-cemberutan. Apalagi musim pilkada kemarin, pemilihan lurah, colokan lurah. Waduh, itu Mang Jakim sama Mang Alwani ribut gara-gara tukar lurah. Lurah udah menang, dilantik, udah ngopi enak dulu di sana. Masih Mang Alwani sama Mang Jakim dua pelatap, pelotot, jalan juga nggak mau nengok. Kecil ketemu buang muka. Wah, necis. Itu gara-gara pemilihan lurah. Sama tetangga itu tidak boleh, haram. Ya. Jangan sampai dengan tetangga kita tidak menyapa 1 tahun 2 tahun gara-gara lurah udah enak, kita mah masih patah pelokot aja. Dapat apa? Nah ini. Jadi hafizul lisan. Kemudian yang keempat adalah ini Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan nanti. Kalau kita berpuasa Ramadan, insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Insyaallah mudah-mudahan kita berpanjang umur ya, bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dan bisa berpuasa penuh ya, tidak ada yang bolong satupun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bisik-bisik tetangga. Ada bisnis. Kemudian bapak-bapak, ini ada bapak dulu. Pak,
bapak punya anak. Murus sabiyya ila salati ila balagha 7 sinin. Wadribuhu 'alaiha ila idza balagha 10 sinin. Murus sabiyya bis shalah. Suruhlah anak-anakmu ini salat idza balagha 7 sinin, apabila sampai ke umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, apabila sudah sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukul dia kalau enggak mau salat. Boleh dipukul. Pukul hatinya. Jangan dipukul pakai meja. Waduh, masuk sel apa nanti? Ya boleh ya. Jadi pukul hatinya pelan-pelan. Sholat, bangun. Ibu juga sama, bangunin bapaknya. Kalau subuh, bu, ibu suka bangunin nggak nih? Ke bapaknya, ke suaminya. Kalau subuh, hah? Assalatu wassalamu alaik Rahim Ya imam al-mujahidin. Bapak bangun, kecup keningnya. Bangun gak tuh? Tambah enak. Tambah enak itu. Wah, gak bangun. Ya Rasulullah. Enggak bangun juga hidungnya. Bangun. Enggak bangun juga mulutnya. Bangun. Enggak bangun juga. Bangun. Ada mulutnya tarik aja. Bangun. Belum bangun juga. Perutnya. Bangun. Belum bangun juga. Bawah perutnya. Bangun. Pasti bangun. Gak tahu kayak bangun dah. Insya Allah bangun tuh. Bangunin. Ibu-ibu tugasnya bangunin tuh bapaknya. Kalau subuh. Bangunin bu. Karena itu oleh-oleh dari Isra Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ya, mi'raj. Jangan mi'rajnya malam Jumat doang, Pak. Betapa-betapa itu naik, rajin mah, bangun. Ada apa? Malam Jumat mau ngapain? Mi'raj. Kayak Nabi Mi'raj. Pinter tuh ngelesnya Mi'raj. Iya, bikin malam Jumat. Ingat Mi'raj malam Jumat. Sholat Jumatnya kagak. Malam Jumatnya ingat, sholatnya kagak. Sholat Jumat. Jangan sampai kita tidak sholat Jumat tiga Jumat berturut-turut, maka hati kita akan tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi langit bil kawakib dengan bintang-bintang. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril, dan menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Wa zayyana al-anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menghiasi para nabi dengan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyami bi yaumil jumu'ah, dan menghiasi hari-hari dengan adanya hari Jumat. Bahwa hari besar kita adalah hari bukan hari Minggu. Jumat ya. Wa zayyana al-layali bi lailatul qadri, dan menghiasi malam-malam dengan adanya Lailatul Qadar. Wa zayyana al-kutub bil Qur'an, dan Allah menghiasi kitab-kitab itu dengan adanya Al-Qur'an. Wa zayyana al-Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mau duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngerokok, bismillahirrahmanirrahim. Lumayan tadi. Agak macet di depan, agak haus. Bismillah. Mau duduk, Bismillah. Bangun, Bismillah. Pakai sendal,
Bismillah. Pakai baju, Bismillah. Mau tidur, Noel mamahnya, Bismillah. Serba Bismillah. Dulu ada istri, Bu. Ada kisah seorang istri yang solihah. Suaminya tukang mabuk. Oh, setiap malam minggu. Wah, buat. Mabuk lagi, main apa? 55 pasang uang. Tiap hari minta uang ke istri. Kalah main judinya, kalah. Dia pulang. Ketika pulang, hei istriku, aku minta uang. Aku tahu kemarin kau menyembunyikan uang di bantal. Padahal uang itu sudah diambil sama suaminya kemarin. Buat main judi udah habis. Tapi istrinya rajin baca Bismillah. Mau goreng, Bismillahirrahmanirrahim. Cuci piring, angkat piring, Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyuci, Bismillah. Buka baju, Bismillah. Mau apa di Bismillahirrahmanirrahim. Saking melekatnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengijabah doanya. Mana uang yang kemarin? Aku minta sekarang. Oh, dimana sama suaminya? Ada bang. Di bawah bantal. Dia tahu itu sudah diambil sama dia. Dia ingin melampiaskan kekalahan main judinya kepada istrinya. Siap-siap tangannya sudah ngopal. Sebentar bang, buka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Berisik baca Bismillah dari tadi, dari tahun kemarin saya dengar Bismillah. Bosan, apa sih yang kau baca itu? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah yang ada Al-Quran. Maju ke depan, sudah masuk kamar, akhirnya dibuka bantalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata uang yang kemarin diambil sama dia buat main judi habis. Ternyata itu uangnya adalah gara-gara Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada uangnya. Dalam hati, kok bisa? Kemarin uang itu sudah saya ambil. Apa yang kau baca itu? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Allah, kalimat tauhid. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi maknanya. Akhirnya sang suami yang tadinya mabuk, yang punya keras, wasilah Bismillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sujud kepada istrinya, menangis berseduh-seduh, nangis bertobat dan meminta maaf. Dan setelah itu dia alhamdulillah baik, solih, berubah jadi yang solih. Bu, ada pak istrinya yang nggak begitu ada, yang rajin baca Bismillah, suaminya ada. Alhamdulillah pak. Kalau ada itu jangan tinggalin pak. Itu solihah pak. Cari satu lagi. Biar nambah banyak pahalanya. Waduh, kata ibu, wah, berat. Ini bu, wasilah Bismillah. Ya. Kemudian itu bapak-bapak. Untuk ibu, madrasatul ula. Ya. Ibu itu adalah pendidikan yang pertama. Yang pertama kali mendidik anak adalah ibu. Madrasatul ula. Sebelum mengenal dunia luar, itu keluarga dulu. Ibu yang paling dominan. Dari mulai hamil. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Terus, bapak orang Islam. Akhiru auladakum, perbanyak anak kata Rasul. Kenapa? Karena aku bangga dan banyaknya umat Rasul. Wow, Ustaz punya dalil. Bisa ngelesnya ya. Ya, akhiru auladakum, perbanyak kata Rasul. Kenapa? Karena Rasul bangga dengan banyaknya umat. Kau mengandung berapa bulan tuh? 9 bulan. Ada yang 11 bulan ada. Bahkan yang 12 bulan. Selama 9 bulan itu perut gak pernah ditaruh, Bu. Iya Pak, gak pernah taruh. Mau ke pasar dibawa, ke WC dibawa, mau ke mall dibawa, tidur dibawa, miring ke kanan salah, ke kiri salah, terlentang kayak kata suaminya kayak bola apa ini gede banget. 9 bulan tidak pernah dilepas. Subhanallah. Coba bapak kalau pengen coba, bantal ikat 2 biji di sini. Gak usah dilepas-lepas, jangan 9 bulan, seminggu aja kerja ikat bantal, jangan lepas terus. Ke warung, kemana? Di rokok. Itu apa di perut?
Hamil. Bantal 2. Malu nggak? Mau nggak? Malu begitu? Berani nggak? Berani nggak kita ikut bantal sama seminggu aja? Malu. Nggak berani. Iya, apalagi 9 Bu. Tersiksa. Enggak. Walaupun demikian, tetapi ketika ia lahir, taruhannya 2, nyawa. Kalau nggak hidup, kalau nggak hidup, ya kan? Insya Allah benar selamat semua ya, kedua-duanya. Kalau nggak hidup mati. Itu taruhan ibu yang melahirkan. Ya. Tapi apa responnya? Walaupun beliau taruhannya nyawa, darah semuanya keluar, terputus urat-urat semuanya. Tapi apa respon ibu? Senyum, alhamdulillah. Badan keras, mata melotot, bibir sampai nyengir, lipstick udah kayak Joker, ya kan? Kaki nendang bidang jeprek, kanan kiri habis waktu bidang, ya kan? Mending gak keluar yang kuning, keluar, geden. Waduh, subhanallah. Plus bayinya. Tapi apa? Alhamdulillah. Tidak ada ibu ketika lahir kurang ajar, haram jadah gara-gara kamu 9 bulan saya nggak bisa kemana-mana. Ada nggak ibu yang begitu? Ketika lahir anaknya marah-marah, emaknya marah-marah. Nggak ada. Itu hebatnya ibu. 9 bulan disiksa anak dalam perut, tetapi beliau bersyukur ketika lahir. Alhamdulillah. Subhanallah perjuangan ibu ya. Melahirkan, mengandung, melahirkan dan menyusui. Menyusui belum kelar. Menyusui. Apalagi pertama rebutan sama bapaknya. Bapaknya bingung. Beli aqua 1 dus. Ngapain? Ngitung 40 semalam. Besok 2, 3. Habis 1 dus, alhamdulillah hatam. Puasanya 40 hari. Besok lebur. Dendam. Ya, bapak kerjanya. Ya. Kemudian, nah ini ibu, ya. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ya. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan pada hari akhir, di mana pada hari itu tidak ada naungan Allah, ya. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pak, yuk. Ayat 7 golongan. Sahata. Yang pertama imamun adilun. Siapa tuh? Imam yang adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil. Jadi RT yang adil. Jadi RW yang adil. Jadi lurah yang adil. Imamun adilun. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang sibuk dengan ibadah kepada Allah. Tuh, masih muda kayak begini udah rajin ibadah, rajin sholat, rajin sholawat, rajin ngaji, maka pemuda itu yang akan Allah berikan naungan pada hari akhir nanti. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan pemuda yang hatinya mu'allaq dengan masjid, terpaut kepada masjid. Pergi kemana-mana ingat mas, pergi ke Bogor ingat mas, pergi ke Bandung ingat mas, pergi ke Surabaya ingat mas. Ngapain? Kencing doang, keluar lagi. Sholat, ingat masjid. Mana masjid itu? Sholat, zikir, etikaf. Ya. Kemudian warajulani tahabbani fillah wa tafarraqana fillah. Yang keempat ada 2 pemuda yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Saya senang dengan ente, kenapa? Karena rajin ibadah, rajin sholat, senang. Saya tidak senang dengan ente, kenapa? Jarang sholat, jarang ibadah, gak hadir Isra, gak hadir maulid, gak mau sedekah, ya kan? Jauh. Jadi berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah warajulun da'athum ra'atu dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafu Allah rabbul alamin. Pemuda yang diajak perempuan yang cantik, yang mansib, punya kedudukan, kaya raya, diajak tuh pemuda tuh, bang, malam minggu kita main yuk, kemana? Ke taman. Apa jawabnya? Oh, ini yang ditunggu-tunggu dari kemarin, ya. Tapi pemuda itu berkata, wa qala inni akhafu Allah rabbul alamin. Nih, saya takut sama Allah. Takut sama Allah. Loh,
Itu adalah pemuda yang nanti pada hari kiamat akan diberikan naungan. Kemudian warajulun dzakarallahu khalian fafadh ainahu. Pemuda yang banyak berzikir khalian di tempat yang sepi, bukan tempat yang ramai. Fafadhat ainahu, dan matanya banjir dengan air mata. Zikirnya di tempat sepi, bukan tempat ramai. Kalau begitu tempat ramai, la ilaha illallah, nangis. Kata tetangga temannya, khusus amat. Saya lagi khusus. Kalau kacau, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, itu akan timbul perasaan riya. Bukan di tempat yang ramai, tetapi di tempat yang sepi. Di masjid sendirian i'tikaf, la ilaha illallah, nangis. Fafadhat ainahu, maka matanya banjir dengan air mata. Itu adalah pemuda yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu paham ya, Bu? Lanjut apa nih? Lanjut nggak? Hujan, kau apa? Lanjut. Hujan rahmat, subhanallah. Iya. Perjuangan kita nggak ada apa-apanya, Bu. Ketimbang perjuangan Rasul dulu. Nabi itu nyawa taruhannya, dibunuh. Kita mah cuma hujan doang, udah gemeteran. Hujan. Ya, itulah iman kita. Ya, mudah-mudahan kita diaku oleh Nabi Muhammad SAW dengan wasilah merayakan peringatan Isra wal Mi'raj ini, kita dijadikan umat oleh Allah Subhanahu wa taala, diaku oleh beliau. Karena man ahya sunnati, ya, faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia berarti cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia akan bertambah samaku di surga. Ya. Jadi kalau kita ingin diaku sama Nabi, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul seperti ya Isra wal Mi'raj. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah ini kita di sini maka jadi anjurkan untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah bentar lagi kita masuk ke Ramadan, ya. Ramadan ini dihitung 1 bulan. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa litukmilul iddah, sempurnakan dulu bilangannya. Bilangan puasanya sampai 1 bulan. 1 bulan itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Karena kita menggunakan qamar ya, berarti 29 hari. Jadi kita ikut pemerintah, sempurnakan baru lebaran. Jangan baru 26 hari udah puasa. Gitu. Nah, di sini kita harus bersyukur, Bu. Oh. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita harus bersyukur. Kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Kita punya hidung bagus nih, Bu. Nih, hidung kita bagus. Ini menghadapnya kemana? Ke bawah. Coba kalau ke atas. Ya, wih lagi hujan, sibuk kita bawa payung. Ya, kenapa? Nutupin supaya gak kebanjiran. Ya kan? Subhanallah, luar biasa. Kuping nih, ini kupingnya terbuat dari apa nih kuping ini? Dari besi bukan? Bukan. Tulang bukan? Apa nih? Tulang bukan, besi bukan nih. Kalau tidur kan enak, coba kalau dari besi. Oh, tidur mau miring, nyambuk. Betul kan? Gak bisa ini. Karena bukan dari besi, kita enak tidur. Wow, nyaman, nikmat. Kemudian kecil, mungil, indah kan nih? Indah kan? Kuping kayak begini. Indah. Coba kalau seandainya kupingnya kayak kuping gajah. Kuping kita kan kuping gajah, gede. Oh, lagi duduk, blok. Apalagi kalau naik motor, jalan, apa itu? Dikira daun pisang, taunya kupingnya Mang Hamid tadi naik motor kena angin. Subhanallah. Kemudian kita kan rambut kita banyak nih, di rambut, di kepala, di kumis, jenggot, ya kan? Ini sama-sama rambut. Tapi kenapa rambut kumis kita tidak seperti rambut yang di kepala? Panjangnya terbatas. Seandainya rambutnya ini kumis kita tumbuhnya sama ke rambut kepala, panjang.
Waduh, repot mau makan. Makan harus buka dulu. Makan baru diangkat. Belum kalau di mata alis kita panjang, kalau dipanggil PI, mohon maaf. Dibuka dulu. Itulah nikmat. Bulu kita terbatas, tidak seperti kera. Semuanya bulu kalau monyet. Ya. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Malaikat punya akal nggak? Malaikat punya akal nggak? Punya akal. Punya nafsu nggak? Nggak punya. Binatang punya akal? Binatang nggak punya. Punya nafsu? Manusia punya akal? Punya nafsu? Dua-duanya punya. Lengkap nggak? Nikmat nggak punya nafsu? Nikmat nggak punya nafsu? Nikmat. Makan kalau ada nafsu nggak enak bu. Kalau udah nafsu, pikirannya udah. Iya. Makan bakso kalau udah nikmat, gak enak. Nafsu itu nikmat. Tetapi barang siapa yang mendahulukan akalnya ketimbang nafsunya, maka dia akan mulia seperti malaikat. Tetapi kalau dia mendahulukan nafsunya ketimbang akalnya, maka dia akan hina seperti binatang. Terakhir ya. Kemarin kita sudah rapi dengan yang namanya azan. Ya, kemarin kita tidak azan. Ya, menteri itu sudah tinggi. Ya, menteri agama sudah tinggi. Pemimpinnya para ulama, para kiai tidak usah memikirkan azan. Pikirkan toa. Pikirkan aja tuh yang haji 20 tahun belum berangkat. Haji 20 tahun, ada 22, 23 tahun itu. Jangan mikirin toa dipikirin beli enggak? Ya, beli untuk mikirin toa, beli enggak? Tuh, ya. Di sini orang kafir berkesempatan, ya, berkesempatan. Kenapa? Karena orang kafir itu lan tardu ankan yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang kafir dan Yahudi tidak akan ridho kepada orang Islam sampai kita mengikuti adatnya orang kafir dan Yahudi dan Nasrani. Ya. Yahudi dan Nasrani. Orang kafir itu pintar menjiplak bu Islam. Dari nama aja nama di Alkitab itu banyak yang dari Islam. Yusuf jadi Yosef, Ibrahim jadi Abraham, Mikail jadi Michael, ya, Isa jadi Yesus, ya. Yang parah lagi Abdurrahman jadi Doraemon. Itu orang kafir kerjaan yang jiplak, kerjaan orang Islam. Nah, makanya anak-anak muda nih, ya, jangan sampai teracuni oleh doktrin orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Oke, mungkin itu saja berhubung hujan, ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit manfaat, ya. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum doa kita selawat. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخر وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعلنا أوصلك ومقرب من كلامك العزيز ومن كلام الطيبة وما حللنا من قائمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبح ونقول سبحان الله بحمده سبحانه العظيم وما صلى إله على نبينا الكرام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الحضرة إلى الرحمة نورا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ولا يسمع. اللهم ارزقنا من يا عليم يا بصير. اللهم ارزقنا من يا عليم يا بصير. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وغنيا يحفل. اللهم ارزقنا رحم النبيين والمرسلين والشهداء واسماء الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا صدورا. اللهم قضي حوائجنا وبلغ امورنا من الاخره يا قاضي الحاجة ويا قاضي الحاجة. اللهم اجعلنا واهلنا اولادنا من الخير واجعلنا واهلنا اولادنا من الخير ولا تجعلنا واهلنا واولادنا من الضر الرحيم. اللهم اجعلنا واهلنا اولادنا من عباد الصالحين من عبادك الناجحين ومن عبادك الصابرين من عبادك الشاكرين ومن عبادك ومن رسولنا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكن خيرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما واجعلنا المتقين اماما واجعلنا المتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya, benar dari Allah dan salah dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa bertemu lagi dan kesempatan. Insyaallah besok saya langsung ke Serang ya, sama ada acara. Kemudian besoknya ke Tiga Raksa, kemudian lusanya ke Kerawang. Insyaallah, alhamdulillah. Itu. Kalau ada yang undang, kalau ada yang undang, gitu. Kalau nggak ada. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebih yang maaf. Ya, Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah